Lagi ya, saya mau bikin postingan ini ya, karena ini kebetulan mobilnya kemarin mogok di rumahnya ya. Jadi biasanya apa sih yang harus dicek ya kalau mobil itu mogok? Yang pertama adalah api, adalah pengapian dari sini. Dari busi itu ada nggak apinya ya? Dicek pakai busi bekas atau businya dilepas, ditaruhin di negatif. Dia ada nggak apinya kalau di starter. Terus yang kedua adalah ini, bensinnya keluar nggak dari sini. Itu adalah saluran balik ya, saluran balik dari ke tangki. Jadi kalau di starter dia harus ada bensin kalau dibuka di sini ya. Kalau tidak ada ya harus dicek yang lain. Yang ketiga adalah sebenarnya penting juga adalah kompresi ya, kompresinya. Jadi kompresinya gimana cara tahunya? Itu adalah harus dibuka busi. Di businya dibuka, nah nanti di starter ada nggak kompresi. Kalau kita tutup pakai tangan atau apa gitu nanti gitu ya. Nah kalau tidak ada berarti ada masalah di timing belt, mungkin putus. Jadi tiga cara tadi harus dicek ya kalau mobil ini kalau mobil sebenarnya sih mobil apa aja ya, kalau mogok itu bisa dicek seperti tadi. Contoh kasus kalau misalkan si apinya tidak ada, api tidak ada, yang gampangnya sih sebenarnya api itu kan dari koil itu sebenarnya 306 atau tipe yang pisut itu 2, jadi jarang koilnya rusak sampai dia mogok, karena kalau dia mati satu koil masih ada satu koil untuk yang 2 silinder kan, seperti itu. Jadi jarang koil untuk mogok, jadi dia pasti hidup walaupun cuma satu koil seperti itu. Terus kalau memang di sini tidak ada api, kita harus ngurut ya ngeceknya. Di sini ada nggak setrumnya? Rata-rata kalau di starter kan dia ada positif ya, di soket koil kan, soket koil itu ada 4 biasanya. Dicolok pakai alat lampu aja di starter. Kalau tidak ada lampu berarti kalau tipe ini adalah 2 relay. 2 relay adanya di belakang aki ya, 2 relay di belakang aki, tapi dia juga digerakkan sama ecu di sini ya. Kalau 306, kita bicara 306 dulu ya. Sebenarnya sih bisa di aplikasi ke 406, bisa ke 2 ya, ada di situ ecunya. Mungkin sudah pada paham ya untuk yang punya 306. Kalau di sini kan kita tidak langsung ponis ini ya, kita cek dulu adalah sensor apa sih yang mempengaruhi ke pengapian. Hanya satu yang mempengaruhi ke pengapian, yaitu adalah engine speed sensor ini. Nanti kita tongolkan ya gambar kalau di luarnya seperti apa. Nah itu mempengaruhi ke CKP ya namanya, atau engine speed sensor atau CKP atau sensor flywheel, banyak nama sih ya. Yang pasti itu menyensor adalah flywheel. Kalau pisut kebanyakan dia mensensor flywheel, tapi di mobil lain ada yang mensensor dari puli depan ya, seperti itu. Kalau pisut di belakang rata-rata. Nah ini kita bisa ukur gitu ya, karena yang sensor lain tuh sebenarnya tidak bikin dia mogok, paling dia pincang atau nggak respon di tenaga atau segala macam, tapi mesin hidup ya. Misalkan sensor ini map sensor kita lepas juga mesin akan hidup, cuman biasanya digas tidak respon. Atau yang TPS yang di throttle juga sama, atau yang lainnya sama, tapi kalau ini kita lepas, si sensor CKP pasti tidak akan hidup. Jadi yang paling utama adalah cek sensor CKP kalau pengapian tidak ada, karena mobil ini pun seperti itu ya, pengapian tidak ada dari sensor CKP. Terus lagi adalah pengecekan kalau seandainya apinya ada. Nah kita harus ngecek bensinnya di starter. Anggap saja tidak ada bensin yang keluar di situ saat starter, ya bisa dari pompa bensinnya ya, atau sikring. Rata-rata sikring ada di daerah sini ya, untuk sikring pompa ada di sini. Dicek aja satu persatu ya, pas kalau ada yang putus ya diganti. Terus dari ecu dia akan melewati dari double relay, dia melewati ini dulu nih.
kalau 306 ya. Kalau di mobil lain melewati tidak ada ininya ya, maksudnya kalau yang mobil lain tidak ada ininya. Kalau ada beberapa mobil ada giniannya, seperti 406 ada, 306 ada, STI juga ada ya. Lewat sini baru ke pompa bensin, adanya di tangki belakang. Nah di situ kita bisa cek di soketnya ya, mungkin bisa lihat soketnya kan ada di mana, di bawah jok. Dicabut soketnya, di starter, dikasih lampu tes pen ya, apakah dia ada strum. Kalau ada berarti pompanya harus ganti, seperti itu ya untuk bensin. Terus satu lagi, kalau tidak ada kompresi, misalnya timing belt putus, bisa saja timing belt putus. Caranya yang tadi ya, dengan melepas dari businya kita lepas. Kalau tidak ada kompresi, kemungkinan timing beltnya putus ya, makanya harus dicek secara berkala untuk timing beltnya. 50.000 ganti, dibandingkan banyak kejadian yang lupa putus di jalan. Terus kita beralih ke 206. 206 sama seperti tadi ya, dia punya sensor CKP di bawah. Yang soketnya 2 nempel di transmisi warna hitam, itu sensornya. Dia juga kalau dia rusak sama, api nggak ada ya, karena dia yang ngasih tahu ke ECU-nya ada di sini. Mirip sama 306 ya, sistemnya yang 206 tahun lama ini. Jadi mirip, ada CKP ke sini. Kalau sensor ini kita lepas, maaf sensor dilepas ya tetap hidup, cuman ya biasanya di gasnya tidak respon. Atau sensor throttle kita lepas, sama aja, dia bisa hidup cuman tidak respon kalau di gas ya. Dia karena dia kan untuk apa namanya, untuk menyempurnakan pengapian dan bahan bakar, tugasnya itu ya. Jadi yang utama adalah sensor itu dibersihin, mungkin kendor atau gimana kalau apinya tidak ada di businya ada di bawah sini, ada di bawah coil ya. Nah cara ngecek kabel coil sama di sini ya, seperti itu ya. Terus dia juga sama melewati ini, kalau ke pompa bensinnya dia lewat situ. Ini mirip sama yang 306 ya, sebenarnya mirip banget. Sensornya mirip, cuma beda bentuk aja. Pengapiannya sama, terus ECU-nya juga sama, pakai magnetic Marelli ya. Jadi seperti itu. Jadi pengecekannya yang utama kalau mogok nggak usah lihat sensor-sensor ini, nggak usah. Sensor-sensor semua tuh nggak terlalu penting untuk mobil yang mogok ya. Kalau sudah hidup oke. Tapi kalau mogok, kita utamakan ngeceknya adalah sensor crankshaft ya, seperti itu. Untuk relaynya ada di sini nih, mana ya, double relay itu di bawah, dia di bawah ECU ya, nggak kelihatan. Jadi harus buka ini ECU, nanti ada relay, double relaynya di bawah sini, warnanya hitam, sama kayak 306 ya, sama kayak 406. Terus kita beralih ke 406. Nah 406 juga sama, ada videonya ya, malah 406. Ini 406, sensornya ada di sini. Sensornya di situ, sensor CKP-nya nempel. Kita coba ya. Ya 385 masuk spek ya. Jadi kayak gini bendanya. Sebenarnya ini berlaku untuk mobil itu juga sama aja, yang 206 sama ya, sama untuk ukurannya segitu-gitu juga, 206, 406, 407 sama semua. Ukurannya antara 3,5 sampai 400. Kalau itu diukur bagus, segitu bagus ya, berarti ini normal. Oke, ini sama. Jadi kalau dia mogok pun sama. Jadi cek dulu adalah sensor dari si CKP, sensor flywheel ya. Ya, jadi seperti itu intinya ya. Jadi yang paling utama kalau mogok ya sama seperti yang ini juga, sama kayak 306. Dia punya ini juga. Terus jadi bisa dipencet, kalau dia kena gajugan ini pencet aja, karena dia ada bolanya dalamnya, seperti itu. ECU-nya ada di sini. Tuh. Double relaynya ada di sini. Ya, double relaynya ada di
situ double relay sama ECU. Double relay adalah untuk ke ya mungkin sering bahas ya, ini untuk setrum ke coil, ke injektor, dan ke pompa bensin. Jadi kerjanya seperti itu ya. Jadi semua saling terkait. Jadi yang 3 itu kalau mogok harus diperhatikan ya. Kesimpulannya yang harus perhatikan yang kalau lagi mogok itu adalah sensor CKP, diukur aja. Diukur dia harus, nanti videonya saya tampilkan. Terus sama double relay tadi ya, ada di sini di 306 juga ada. Sama ini dipencet kalau kena gajurukan ya, dan seterusnya. Itu dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini.